menentang apa yang sedang baru-baru ini terjadi terkait bencana sosial. Silakan boleh berpendapat tentang bencana sosial yang baru-baru ini saja terjadi, menggemparkan semua hati manusia di seluruh dunia, apa? COVID. Mengguncang hati, mengguncang jiwa, apa? COVID-19. COVID, Mas. Betul. Ya, di COVID. Gaza. Ya, bayangkan ya. Palestina. 500, betul ya, di Palestina, di Gaza. 500 korban jiwa ya. Jadi 500 orang meninggal dunia karena serangan bom ya, terjadi mendadak, tiba-tiba, tidak bisa diantisipasi, kerugiannya pastinya amat sangat dan terlalu besar banget ya. Sudah amat sangat terlalu besar banget sekali ya, besar banget sekali. Dan ini termasuk kejahatan ya, termasuk tindak kejahatan yang semua orang yang punya hati tentunya sangat menentang ya, sangat menentang ya. Jadi rumah sakit besar di Gaza ya, di bom, sehingga banyak juga tenaga kesehatan yang gugur ya. Seharusnya tenaga kesehatan manusia itu dilindungi ya, tidak boleh disakiti, tidak boleh diserang, tapi pastinya sengaja dibom ya. Baik, itu jenis ancaman bencana ya, mulai bencana alam dan non alam. Kemudian next slide teman-teman, next slide. Nah, ini teman-teman sudah tahu. Jadi nursery skip ya, bencana alam itu apa saja. Semua ini sepertinya sedang terjadi ya di negara kita, khususnya yang tahun-tahun ini sering terjadi apa saja teman-teman. Coba teman-teman identifikasi, teman-teman pilih dari lingkaran yang colorful di slide. Silakan yang baru-baru dan sering terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan, Nurs. Kebakaran. Iya, Kebakaran, ya Nurs. kebakaran hutan, betul ya, karena sedang kemarau, kemudian gempa juga sering terjadi dan baru saja juga kita alami di Indonesia ya. Kebakaran hutan, bahkan di Palembang ini sedang ada kebakaran hutan ya, sampai jadi pagi itu seperti berkabut padahal bukan berkabut, itu asap ya, sampai ke negara tetangga Malaysia dan Singapura. Ya, jadi tetap kita di sini menjaga kesehatan salah satunya dengan pakai masker begitu. Next slide. Nah, slide-nya cukup banyak. Ini dampak bencana alam ya, dampak kehilangan nyawa, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis ya, sulitnya transportasi, ya hancurnya bangunan, sehingga langka bahan kebutuhan pokok ya, karena sarana publik ya, tempat publik hancur ya, sehingga mempengaruhi juga ketersediaan atau tersalurnya kebutuhan bahan pangan, bahan pokok juga mengalami hambatan ya. Next. Ini dampak bencana alam, teman-teman bisa baca sendiri, sudah sangat jelas. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini pandemi COVID yang baru saja kita lewati bersama ya. Jadi pandemi COVID ini salah satu stresor besar ya, stresor psikososial. Artinya mengganggu psikologis dan juga sosial dari semua orang. Ya, dialami oleh setiap orang. Jadi tentunya stresor COVID kemarin dan penyakit-penyakit lainnya yang menular khususnya karena virus ya, dan karena penyebab lain itu tentunya menyebabkan stres dan cemas bagi semua orang ya. Tidak ada yang orang sakit kemudian dia tidak stres, tidak cemas, itu ada ya. Yang membedakan apa? Jadi coba diresapi pernyataan saya ya, kalimat saya. Semua orang yang mengalami sakit ya pasti stres dan cemas ya. Semua orang sama-sama mengalami stres dan cemas. Perbedaannya apa? Apa yang membedakan? Ya, kalau mengalami stres dan cemas semua ya, semua yang sedang sakit, semua yang sedang sebagai korban bencana atau sedang mengalami penyakit ya, yang membedakan apa?
sama-sama stresnya, sama-sama cemasnya, tetapi yang membedakan apa saja? Silahkan bisa dijawab di room chat atau langsung dijawab. Copingnya. Oh, betul ya. Salah satunya yang membedakan adalah copingnya, ya. Cara bertahan dia, cara berjuang dia, cara dia mengurangi stres dan cemasnya, ya. Caranya itu yang berbeda. Kemudian apa lagi yang beda selain copingnya yang berbeda? Apa? Ayo. Ayo coba diresapi, dipikirkan lebih kritis lagi, apa yang membedakan selain coping? Penanganannya, Bu. Apa? Penanganannya, Bu. Oke, penanganan stresnya. Individu bisa beda ya, tapi prinsip penanganannya sama. Ya, prinsip asuhan keperawatan untuk cemas itu sama ya, tetapi setiap orang yang cemas berbeda cara mengatasinya. Dia lebih memilih distraksi, menjalankan hobinya apa ya, memancingkah atau memasak atau membaca buku. Nah, itu beda. Oke, tepat berarti ya, coping dan penanganannya beda. Apalagi yang beda? Pemicunya. Oke, betul. Pemicu stresnya beda-beda, betul sekali ya. Bisa karena pemicunya itu bisa karena penyakit menular atau penyakit tidak menular ya, atau bencana alam dan sebagainya. Apalagi yang berbeda? Kalau stres dan cemasnya pasti semua mengalami. Yang berbeda lagi apa? Teman-teman sudah dapat 3 nih ya, sudah dapat 3 hal yang berbeda ya, meskipun semuanya sama-sama mengalaminya ya. Coba ditambahkan 2 lagi. Dukungan dari orang sekitar. Oke, betul sekali, dukungan ya. Sumber dukungan, kemudian banyaknya dukungan. Ada yang dukungannya kurang ya. Kemudian ada yang dukungannya adik kuat ya. Kemudian apalagi satu lagi? Satu lagi yang beda adalah tingkatannya, ya. Tingkatan cemasnya. Semuanya bisa cemas, ya. Semuanya akan cemas kalau sakit, ya. Kalau mengalami bencana, tetapi yang berbeda tingkatannya, ya. Mungkin orang lain tingkatannya cemas sedang, kita cemas ringan, ya. Mungkin orang lain cemas berat, ada yang panik bahkan, ya. Dengan jenis stresor yang sama, seseorang itu bisa beresponnya cemas ringan, sedang, berat, atau panik ya. Jadi tingkatannya berbeda. Next slide, teman-teman. Wow, ini tadi Nurse Reva bilang maksimal 1 jam, tapi 1 slide penjelasannya bisa 5 menitan ya. Oke, masa atau waktunya Nurse, betul banget ya di room chat ya. Di room chat Mas Andre menjawab ya, waktunya untuk stres dan cemasnya. Ada yang bertahan sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun cemasnya ya. Itu yang sangat berisiko mengalami seseorang gangguan jiwa berat ya. Tetapi ada yang karena dukungannya cukup, adekuat, kemudian copingnya baik, copingnya adaptif sehingga stres dan ansietasnya segera usai. Jadi tidak menguasai hidupnya, ya, tidak menguasai dirinya, sehingga juga mudah lekas sembuh, ya. Next, ini ya, jadi stres ini adalah respon tubuh ya yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan fisik juga perilaku seseorang ya. Lanjut.
Oke, jadi ini ya, jadi bila ada stres ya, hormon stres itu diproduksi oleh tubuh kita. Yang paling serem kortisol ya. Hasil riset dan hasil pemeriksaan orang-orang yang skizofrenia, gangguan jiwa berat ya, kemudian yang mudah depresi, mudah cemas, mudah stres, ini kadar kortisolnya lebih besar ya, lebih tinggi. Nah, jadi kortisol ini hormon stres ya, sehingga menyebabkan reaksi psikosomatik. Reaksi psikosomatik itu seperti anoreksia, insomnia ya, perasaan-perasaan nyeri, perasaan-perasaan yang tidak nyaman yang dirasakan tubuh. Next. Oke, ya jadi ini ya survei stres akibat COVID yang kemarin ini jadi bahkan tenaga kesehatan pun ya yang mana mereka punya coping, harapannya punya coping yang lebih adaptif ya ternyata juga stres ya akibat COVID kemarin. Ya, jadi semuanya kesimpulannya adalah semua orang stres karena penyakit ya, apalagi COVID. Next. Oke, ini gejala depresi, kecemasan, tekanan psikologis, berarti beban, stres, dan sebagainya, dan insomnia. Ini yang umumnya terjadi bila seseorang menjadi korban bencana alam maupun bencana non-alam. Ya, lanjut. Ini yang teman-teman tadi sebutkan ya di room chat. Jadi yang berhubungan dengan bencana itu apa? Wow, bagus sekali ya pertanyaannya, jawabannya tepat ya. Jadi ketakutan, cemas, panik ya muncul. Itulah dampak psikologis dari bencana. Lanjut ya. Kemudian kesedihan, denial, kemarahan, frustasi, kebingungan, bingung ya, pastinya bingung, frustasi, bahkan marah juga. Ya marah, menyalahkan orang lain ketika terjadi hal yang tidak menyenangkan, ketika terjadi sakit atau mengalami kehilangan ya. Denial itu tidak mengakui bahwa dia sebagai korban dari suatu bencana. Ya, jadi menyangkal, penyangkalan, denial. Ya, lanjut. Nah, ini siklus bencana, ada pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana ya. Jadi pra bencana ini kesiapsiagaan sehingga nanti kerusakan yang dialami bila terjadi bencana tidak terlalu parah. Ya, kemudian tanggap darurat ini dilakukan saat bencananya sedang terjadi ya. Kemudian pasca bencana ini upaya-upaya untuk mengembalikan ya, untuk kondisi sebelum bencana. Itu adalah siklus dilakukan setelah bencana yang tujuannya untuk mengembalikan kondisi psikologis yang lebih baik ya seperti sebelum mengalami bencana maupun sakit. Lanjut. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Lanjut. Wow, ini ya. Jadi kompetensi teman-teman yang bila ingin mengabdikan hidupnya, mengabdikan dirinya pada disaster nursing. Nah, kompetensinya ini. Jadi keperawatan bencana, ya, berarti keperawatan gawat darurat, emergency nursing. Nah, ini kompetensinya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu caranya prevention mitigasi, ya, mitigasi bagaimana mencegah supaya kerusakan yang terjadi saat bencana tidak terlalu besar. Ya, jadi screeningnya, mitigasinya, kemudian kompetensi juga di komunikasi, ya, dan informasi sharing. Kemudian kompetensi kalian di edukasi, ya, jadi harus sudah terlatih, harus teredukasi, harus rajin mengikuti pelatihan, seminar, workshop, dan sebagainya. Itu sebagai upaya teman-teman berkompeten di preparedness, ya. Kemudian di respons, ya. Ini saat terjadinya bencana,
Nah, teman-teman harus bisa care, ya, harus bisa merawat korban dan family-nya, ya, care individual and families, kemudian psychological care, ya, kemudian merawat juga vulnerable population. Apa itu vulnerable population? Yang paling bawah di kolom respons. Coba teman-teman bisa jawab di room chat atau langsung menjawab, ya. Care of vulnerable population. Masyarakat. Betul ya. Populasi yang vulnerable ini populasi yang high risk, yang rentan. Ya, kalau masyarakat bisa community, cure of the community yang paling atas ya. Teman-teman bisa lihat yang di kolom respons warna hijau bawahnya itu cure of the community ya. Jadi bisa merawat dan juga mengobati masyarakat luas secara umum yang terdampak bencana. Nah, kalau yang paling bawah vulnerable population ini paling sering muncul saat semua soal di semua soal. Soal UAS, soal uji kompetensi nurse ya. Jadi vulnerable population itu apa? Siapa tahu ada yang sudah mengerti tetapi masih malu-malu nih. Populasi yang rentan. Apa? Yang berisiko tinggi. Betul ya, populasi yang berisiko tinggi. Contohnya siapa saja yang termasuk vulnerable population Ya, atau lansia. betul. Anak-anak. Nah, sip ya, akhirnya terjawab semua ya. Anak-anak, lansia, ODGJ, penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia ya. Kemudian mereka dengan penyakit kronis, penyandang disabilitas, kemudian yang tidak punya rumah, tunawisma ya. Nah, itu adalah vulnerable population atau high risk population ya. Jadi teman-teman harus sudah mengerti mulai ibu hamil, anak-anak ya, remaja juga termasuk vulnerable population sekarang ya. Sekarang remaja juga masuk ke dalam ini karena banyak kasus suicide, bunuh diri ya, yang dipilih remaja untuk mengakhiri masalahnya, padahal itu bukan solusi ya. Bukan solusi, apalagi solusi terbaik sama sekali bukan. Kemudian recovery rehabilitation ya, jadi teman-teman harus bisa berkompeten juga dalam upaya agar mereka tidak kambuh ya. Kemudian cepat recovery ya, cepat pulih, cepat bangkit ya. Next. Oke, ini di pencegahan ya, di pencegahan. Oke, ya sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian tindakan pencegahan apa aja sih kalau teman-teman tahu di slide ini ada ya. Silahkan diidentifikasi, dibaca lebih detail ya. Membacanya jadi dinikmati pelan-pelan, dihayati, diingat-ingat, dimengerti. Jadi buat momen membaca itu momen yang indah, momen yang menyenangkan ya. Kalian sendiri yang tahu caranya gimana ya. Oke, next. Mitigasi ya, ini yang tadi sudah Nurse Reva sampaikan, jadi upaya untuk mengurangi resiko yang lebih besar ya. Jadi pencegahan ini di awal ya, di awal siklus bencana sebelum terjadinya bencana, kayak bikin tanggul ya. Nanti kan bentar lagi kemarau harapannya usai, berganti dengan musim hujan ya. Betul. Jadi banyak tuh di Sigura-gura, di Noyo, di mana-mana ya, bikin tanggul ya, bikin gorong-gorong. Kemudian perbaikan jalan. Nah, itu sebenarnya upaya mitigasi ya. Next. Oke, lanjut. Jadi kalau mitigasi di kesehatan misalkan membuat pos-pos konsultasi kesehatan jiwa, pos kesehatan ya, itu termasuk mitigasi. Kemudian ini kesiapsiagaan ya, lanjut. Oke, kemudian tanggap darurat. Ya, jadi saat terjadinya bencana, namanya saja tanggap darurat, berarti sedang bencana itu terjadi. Ya. Jadi segera mengevakuasi korban yang masih hidup dan tingkat
kemungkinan untuk hidupnya masih besar, yaitu yang dievakuasi pertama, ya. Kemudian evakuasi korban dari tenaga kesehatan itu yang lebih didulukan dibanding yang lain, ya. Itu memang aturannya seperti itu. Kemudian evakuasi pemenuhan kebutuhan dasar saat terjadi gempa, ya. Kebutuhan dasar korban tetap terpenuhi. Nah, ini upaya tanggap darurat. Lanjut. Kemudian pemulihan, ya, jadi recovery, mengembalikan kondisi kembali seperti sebelum terjadinya bencana, ya. Jadi ada pemulihan fisik, dibangun lagi, ya, public area yang rusak, yang hancur, dan juga pemulihan non fisik seperti pemulihan psikologis dari korban, yaitu termasuk non fisik. Lanjut. Kemudian pasca bencana, ya, mulai 4 minggu setelah terjadinya bencana sampai proses pemulihan itu selesai, ya. Jadi 1 bulan setelah terjadinya bencana itu dilakukan upaya-upaya pasca bencana. Ya, lanjut. Nah, oke, slide sebelumnya dulu, slide yang sebelumnya. Oke, ya. Slide yang sebelumnya, bukan yang itu. Slide sebelumnya, yang pasca bencana. Oh, hilang ya slide-nya? Tidak muncul ya? Oh, ini oke. Oke, betul. Yang ini pasca bencana, tolong di full screen. Oke, berhenti dulu di sini ya. Sekarang sesi kuis nih, ya. Teman-teman coba jawab, boleh langsung atau di room chat. Masalah kesehatan jiwa apa yang terjadi setelah bencana? Setelah bencana, masalah kesehatan jiwa apa yang biasanya umum dialami? Apa? Trauma. Betul ya, betul banget, itu number 1, trauma. PTSD ya, post traumatic stress disorder. Jadi gangguan trauma setelah bencana ya, post traumatic stress disorder, PTSD. Kemudian apa lagi? Biasanya kalau habis ada stres, apa yang terjadi? Masalah kesehatan jiwa apa yang terjadi? Depresi, nurse. Apa? Rasa Depresi. takut, nurse. Betul, depresi, ketakutan, betul. Lalu cemas, oke, good, ya, itu sangat umum terjadi dan banyak yang mengalami itu, ya. Oke, kita buka di slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi masalah kesehatan jiwa yang terjadi ini stres, ya, berkabung atau berduka, ya, berduka, betul, karena ini adalah respon normal terjadinya kehilangan, ya, berkabung atau berduka. Kemudian depresi, kemudian ada juga penyalahgunaan zat. Nah, kemudian gangguan makan, insomnia, gangguan tidur, ya, atau gampang tidur, sulit bangun. Nah, siapa itu? Cepat tidurnya tapi bangunnya susah. Langsung ada yang ketawa ya. Ya, itu ada yang seperti itu ya. Ada yang sulit tidur, ada yang bolak-balik inginnya tidur, terus jadi nggak semangat kuliah, nggak semangat kerja, tidak produktif ya. PR tugas menumpuk ya, menumpuk sampai setebel 5 bantal ya. Ada yang seperti itu karena dia sedang jenuh, bosan, frustasi, stres, anxiety ya. Dan ini bahaya, ada penyalahgunaan zat. Ujung-ujungnya dari penyalahgunaan zat apa biasanya? Kalau orang sudah terkena bencana, terus dia larinya ke sabu, narkoba, morfin, ya bisa RPK. Ya, jadi dia perilaku agresif behavior.
pada siapapun dia bisa berperilaku agresif, ya, sama keluarga aja bisa, apalagi orang lain. Kemudian ujung-ujungnya lagi apa? Setelah terjadi penyalahgunaan zat selain agresif behavior. Risiko bunuh diri. Betul ya, risiko bunuh diri. Ya, risiko bunuh diri. Ya, kemudian skizofrenia, kemudian waham. Nah, betul, halusinasi, ya. Jadi muncul zat-zat halusinogenik yang menyebabkan dia waham dan halusinasi karena terjadi drug abuse, ya, penyalahgunaan zat. Oke. Lanjut, next slide. Kita ngebut, ya. Ini kriteria kasus yang perlu dirujuk, ya. Jadi kasus-kasus yang perlu dirujuk saat setelah terjadi bencana, bila keluarga ada yang kelompok risiko tinggi, yang tadi high risk and vulnerable population, itu harus segera dirujuk, ya. Kemudian yang melakukan kekerasan fisik, penyalahgunaan, ya, korban yang berniat bunuh diri. Nah, ini aku dari bawah ke atas, ya. Kemudian korban yang mengalami kecacatan, disfungsi, ya, seperti ODGJ, kemudian disabilitas, ya. Korban dengan gejala psikologis, ya, itu semua harus segera dirujuk. Jadi udah terjawab di slide sebelumnya, ya. Slide ini sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi. Next. Nah, ini tindakannya, tindakan pertolongan pertama pada masalah psikososial yang tadi kalian sebutkan, ya. Mulai identifikasi copingnya gimana? Kalau masih punya coping yang adaptif, maka itu harus kita kuatkan, kita motivate, ya, kita motivasi, ya. Jadi Bapak bila trauma, bila stres, cemas, Bapak lakukan hobi Bapak. Berburu. Oke, bahkan itu besok atau setelah ini nanti. Bapak di rumah bisa bertanam, ya, tanam di kebunnya tanaman apapun, ya, biar Bapak nyaman dan tenang, ya, sehingga tanda gejala ansietasnya bisa berkurang, ya. Jadi itu maksud yang identifikasi coping, ya, dan seterusnya. Komunikasi, perawat sebagai pendengar yang baik, ya. Jadi kita motivasi korban untuk express feeling, untuk mengekspresikan, untuk menceritakan perasaannya dan masalahnya, ya, setelah terjadinya bencana. Itu sangat penting supaya ada kelegaan di hatinya, ya, dan dia merasa ada orang yang menolong dia merasa untuk bunuh diri bisa langsung berhenti, ya, langsung tidak ada. Oke, lanjut. Nah, ini motivasi korban untuk bekerja, ya, untuk kerjasama, memenuhi kebutuhan mereka, ya. Misalkan pada kondisi bencana ada pos-pos darurat, ya, dapur darurat gitu, dilibatkan. Jadi tidak kita saja yang masak, tapi mereka juga dilibatkan untuk beraktivitas, ya, untuk memasak bersama, sehingga mereka punya kegiatan positif, ya, tidak kesepian. Punya support system dari kita, ya, saat diajak bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lanjut. Nah, ini ada aspek legal etik dalam keperawatan bencana, ya, atau keperawatan emergency atau disaster nursing tadi, ya. Itu ada undang-undangnya, ada peraturan menterinya, ya, Kepmenkes. Next. Nah, dengan begitu jelas arahnya. Ya, jelas arahnya. Kemudian terlindungi. Kalian sebagai disaster nurse, ya, tahu apa yang harus diutamakan dan diprioritaskan karena semuanya sudah diatur, ya. Lanjut. Nah, seperti ini salah satunya, ya. Di situ pasal 21, ya. Jadi pemenuhan kebutuhan dasar yang harus diutamakan saat terjadinya bencana termasuk pelayanan kesehatan dan pelayanan psikososial. Ya, jadi sangat penting
sangat penting DKJPS. Apa itu? Teman-teman udah tahu mungkin DKJPS? DKJPS yang kita lakukan pelatihannya secara nasional di tahun 2020. Suster jalan dulu. Mungkin teman-teman ada yang ikut pelatihan DKJPS, khususnya yang basicnya di mental health nursing. Ya, DKJPS itu dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Ya, DKJPS. Itu termasuk upaya pelayanan kesehatan dan psikososial pada bencana. Nanti ada di slide saya ini di akhir. Ya, lanjut. Nah, ini ada undang-undangnya, ya, undang-undang tahun 2014 nomor 30 tentang keperawatan, ya. Lanjut, teman-teman bisa baca secara detail, ya. Lanjut. Oke, ini yang saya maksud, DKJPS, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Ya, ini punyanya nursing, punyanya keperawatan. Jadi bukan punyanya psikolog, psikiater, tetapi kita sama-sama berkolaborasi. Ya, ini ada promosi kesehatan jiwa, ada 5, ya, 4 positif, 1 rileks. Yang positif emosi, pikiran, perilaku, dan relasi atau hubungan. Kemudian fisik rileks. Jadi 4P, 1R. 4 positif, 1 rileks, ya, emosi, pikiran, perilaku, relasi positif, dan fisik rileks, ya, supaya tetap sehat jiwa meskipun dihantam ujian dan bencana bertubi-tubi. Wah, ya, next. Nah, ini fisik rileks, gimana caranya latihan nafas dan relaksasi otot. Lanjut. Kemudian emosi positif. Nah, teman-teman nih, ya, yang ingin membangkitkan dan meningkatkan emosi positifnya, caranya, ya, nanti teman-teman akan temukan di slide ini, ya, karena dengan emosi atau perasaan yang positif, maka kita bisa happy, ya, happiness, ya. Kalau happy, maka endorfin meningkat, otomatis daya pertahanan tubuh kita meningkat, ya, sehingga jarang sakit, ya. Lanjut. Nah, kalau emosinya teman-teman, ya, atau saya cenderung negatif, maka mudah stres, anxiety, and depression, ya. Imun menurun, risiko infeksi meningkat, ya. Kemudian penyembuhan terhambat dan lama. Lanjut. Nah, caranya gimana supaya emosinya positif? Ini dia, ya. Positif self-talk, puji temanmu dan puji diri kita, ya, bicara positif pada diri sendiri, ya. Kenali diri kita, kemudian kita tahu kemampuan kita, ya, kemudian kita bangun cita-cita kita dan berbahagialah, bergembiralah. Nah, itu supaya emosi kita positif, ya. Teman-teman bisa praktekkan, apalagi ini teman-teman SAP kan. Wah, yang dipikirkan tidak hanya slide, tidak hanya tentang laptop, tidak sekecil layar laptop, ya, tetapi sangat luas yang dipikirkan. Anak-anak, keluarga, pekerjaan, ya, masa depan, dan hal-hal lain, ya, yang kalian sedang perjuangkan. Oke, lanjut. Nah, kemudian kalau teman-teman cenderung dan terbiasa untuk self-talk negatif, sama dengan mensabotase sama bunuh dirimu sendiri, ya. Jadi kalau kita emosinya negatif, berpikirnya sering negatif, itu sebenarnya cara mudah untuk bunuh diri, ya. Jadi kalau mau bunuh diri dengan cara mudah, lakukan saja self talk negatif. Tapi aku yakin tidak akan ada yang punya cita-cita seperti ini, ya. Jadi self talk negatif sama dengan bunuh diri. Lanjut. Kemudian setelah emosi positif tadi afirmatif, ya, ada afirmasi positif. Nah, ini coba saya ingin satu orang membacakan, cukup membacakan dengan penuh semangat, ya. Saya sehat dan seterusnya sampai saya berharga.
Yuk silahkan, siapa yang ingin mempraktekkan afirmasi positif? Ya, besok kan kita praktikum ya tentang askep pada bencana alam dan bencana non alam. Ya, jadi panduannya hari ini nih. Besok kalian kemas dengan role play. Ya, silakan satu orang membaca dan mempraktekkan afirmasi positif untuk dirinya dan untuk kita semua. Yuk, siapa? Bu Juliana Lewar, boleh dong dibaca. Saya sehat sampai yang bawah. Saya berharga. Saya sehat, saya kuat, saya mampu, saya baik, saya berharga. Luar biasa, aplaus buat Bu Juliana Lewar ya, keren sekali ya. Jadi kalau memikirkan hal positif, afirmasi positif tentunya diucapkannya seperti Bu Juliana Lewar tadi, penuh semangat ya. Otomatis akan meningkatkan motivasi semangat kita ya. Jadi saya sehat, saya kuat, saya mampu, saya baik, saya berharga, saya luar biasa ya. Jadi itu termasuk afirmasi positif. Teman-teman bisa rutin terapkan nih ya, bila sudah mulai oleng, sudah mulai bosan, jenuh, penat, capek, lelah ya, dengan segala tanda gejalanya, ansietas, insomnia, anoreksia ya. Lakukan ini salah satunya ya. Lanjut. Oke ya, afirmasi positif ya, ini ada contoh-contoh yang lain ya. Saya sehat, saya penolong yang profesional, saya perawat yang handal, saya bisa sembuh, saya berguna, saya percaya diri, saya bersemangat. Wow, ya luar biasa, banyak sekali afirmasi positif yang signifikan bisa melawan ide bunuh diri, ya, yang bisa menurunkan cemas. Lanjut. Kemudian setelah emosi positif, pikiran positif, maka perilaku akan menjadi positif. Ya, jadi berperilaku yang baik kepada diri sendiri, keluarga, pasien dan teman. Maka kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Ya, jadi kalau udah emosinya positif, pikiran positif, maka perilaku juga positif. Ya, jadi punya korelasi, punya hubungan erat. Lanjut. Nah, kalau udah perilaku positif, emosi positif, kemudian yang tadi apa? Pikiran positif, maka bisa terjalin relasi positif ya. Menyapa, mengirimkan hal yang positif, bergembira bersama. Jadi aku selalu budayakan brain gym dulu nih ya. Khususnya kalau tatap muka brain gym dulu. Nah, ini sebenarnya cara mengajak teman-teman happy bareng ya, bergembira bersama. Yuk kita coba terapkan yang relasi positif ini dengan mengirimkan hal positif. Ya, kalau di Zoom bisa kita kirimkan di reaction. Yuk, bebas reaksinya yang positif, mau kasih apa. Yuk kita klik bareng-bareng, kita kasih love, kita kasih bunga, applause, jempol. Ya, silakan sama-sama saling memberi. Nah, ada yang belum memencet, ada yang belum memberi reaksi positif. Kemana ya orangnya ini? Sylvester Yohana belum, Aurel Fendi Irmawan belum. Ya, yang udah Mbak Azah, Mbak Nabila sudah. Ya, Mas Yohanes Elisius belum juga. Ya, yuk kasih bareng-bareng reaksi positif ya untuk menciptakan hubungan atau relasi positif. Oke, thank you. Lanjut. Nah, sudah pas 1 jam. Ya, ini referensi yang saya pakai. Kemudian next. Oke, thank you. Ya, wow, ini Mas Sylvester untuk semua orang ya dikasih aplaus. Oke, luar biasa. Baik, ada pertanyaan? Ya, ada Mas Sylvester, Mas Yohanes, Mas Andre ya, kasih aplaus, kasih love di kolom chat. Ya, baik. Ada pertanyaan terkait DKJPS. Jadi DKJPS ya, kalau teman-teman ingat tadi apa saja? Ada 4P dan 1R, 4 positif dan 1 relax. Ada apa aja? Yang seingatnya teman-teman. Perilaku Fisik relax. positif. Betul. Fisik Yuk. relax. Fisik Betul, relax. fisik relax. Oke, yuk.
3 Emosi. lagi. Pikiran positif. Pikiran positif. Pikiran positif. emosi positif, sama satu Perilaku lagi Relasi perilaku positif. positif. Kemudian satunya apa? Kalau udah emosi, pikiran, dan perilakunya positif, maka yang positif lagi satunya? Relasi positif. Relasi. Relasi. Betul, luar biasa. Oke ya, diingat-ingat 4P dan 1R ya, 4 positif dan 1 relax. Nah, ini yang bikin kita happy, bikin kita sehat jiwa ya. Meskipun tadi aku yakin kita semua sedang berjuang ya, berjuang dengan ujiannya masing-masing supaya tetap semangat, tetap happy ya, tetap smile. Kita lakukan DKJPS 1 relax dan 4 positif tadi. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak kita cukupkan, besok tolong disiapkan ya. Jadi besok langsung role play, ada yang role play tentang askep jiwa pada bencana alam satu kelompok, ya boleh banjir atau gempa bumi, ya terserah kalian pilih. Atau sepertinya sudah saya sampaikan. Kalian pilih ya, nanti yang role play. Kemudian kelompok yang banjir kasih feedback. Kemudian role play yang kedua adalah COVID. Kemudian role play yang ketiga penyakit menular lainnya selain COVID. Bebas. Bebas ya. Kalau bukan penyakit menular, Bu, boleh. Asal penyakit kronis ya. Yang pasti menimbulkan stres. Ya, misalkan penyakit jantung koroner, gagal ginjal kronis, breast cancer, leukemia, apalagi penyakit kronis ya. Nah, itu bisa dijadikan askep. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu, teman-teman? Cukup ya? Kalau paham dengan materi hari ini ya, askep bencana, jadi intinya ini kita memberikan perhatian, kita memotivasi korban, kemudian kita sebagai pendengar, jadi mereka yang banyak bicara ya, bicara tentang perasaannya, bicara tentang pengalaman sakitnya, pengalaman korban bencananya ya, itu inti dari askep jiwa pada bencana ya. Kemudian kita berperan sebagai support system atau pendukung ya. Itu prinsip tindakan pada nurse disaster ya, pada perawat bencana. Oke, kalau tidak ada sekarang yang paham dengan materi hari ini ya, yang sudah jelas, yang sudah ingat contoh afirmasi positif apa, coba ada satu pertanyaan dari saya ya. Boleh semuanya menjawab di room chat ya, boleh menjawab di room chat atau mau raise hand kemudian langsung menjawab boleh ya, satu pertanyaan saja. Sebutkan sebanyak-banyaknya afirmasi positif yang sangat signifikan melawan ide bunuh diri, ya, yang sangat signifikan dapat mengurangi tanda gejala stres, depresi, kecemasan. Kalimat afirmasi positifnya apa saja? Silahkan ditulis sebanyak-banyaknya di room chat. Satu orang minimal satu kalimat. Ya, yuk aku tunggu. Saya berharga, kamu berharga, sip, oke. Mas Andre dan Mas Yohanis Sylvester aman, saya kuat. Wow, oke, luar biasa. Mbak Azah, Mas Halimin, aku kuat, oke, good. Yuk, yang lainnya. 1, 2, 3, 4, baru 4 orang. Ya ini padahal ada 55. Ya sama nggak apa-apa, yang penting yang kalian ingat, yang bagi kalian itu keren. Yang bagi kalian itu kalimatnya itu pas banget, bikin kalian semangat gitu ya. Apa? Saya orang yang menyenangkan. Oke, good. Saya hebat, betul ya. Saya bisa melepaskan pikiran negatif, mantap ya. Kamu worth it to everyone. Wow. Ya, saya pasti bisa. Tuhan tidak akan mencoba kaumnya di luar batas kemampuannya. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oke, betul Mas Bayu, luar biasa. Ini Mas Bayu afirmasi positifnya sekalian bikin itu ya, puisi ya. Mas Ihsan, saya ganteng dan pemberani, sweet ya, saya bisa.
Saya pantas mendapatkan cinta dan belas kasih serta dukungan. Allah sayang, Allah jaga. Wow. Ya, Allah sayang, Allah jaga. Saya berharga, saya bisa. Masa depanku cerah dan bahagia. Saya yakin saya pasti bisa membuat perubahan. Mantap. Wow. Wow. Ternyata afirmasi positif enggak sekecil yang ada di slide ya. Cuman ada berapa gitu. Ternyata banyak loh. Jadi ada banyak jalan keluar, ada banyak cara ya untuk tetap happy. Ya, seperti yang kalian tulis. Dari membaca afirmasi positif aja aku jadi happy loh hari ini. Kalian iya nggak? Kalian juga nggak? Ya, Mbak Azza udah ngangguk-ngangguk. Ya, Mbak Diah Nosa juga ya udah anggu-anggu. Coba kalian baca deh. Kalau kalian baca ya Mbak Sonia, saya bersyukur, saya berharga, saya hanya ada satu. Wow, saya unik ya. Saya spesial, saya istimewa. Saya bagikan ratu, ya boleh, itu positif semua. Dan kalau kita baca, kita pun akan smile, kita pun akan semangat, ya. Aku padahal nggak ngetik ya, nggak nulis, tapi aku baca aja udah happy loh. Baca afirmasi positif kalian ternyata memberi suntikan semangat juga untuk yang membacanya. Ya, saya bisa lewati semua UTS setiap harinya, amin. Ya. Tuhan tidak memberimu nyawa sampai saat ini hanya untuk menyerah. Betul. Ya. Nah, jadi jangan menyerah. Ya, saya satu-satunya. I'm the one and only one gitu ya. Mas Faris Sidik. Terima kasih Ibu hari ini buat kami jadi semangat dan happy lagi. Sehat selalu Ibu. Mantap Mbak Rianti. Tuhan menciptakanmu sebagai makhluk yang luar biasa. Waduh, aku jadi merinding nih, merinding happy ya. Saya ciptaan Tuhan yang paling berharga. Wow. Wow, benar nggak? Kalian merasakan, kalau kalian juga merasakan jadi lebih semangat, coba kasih reaction positif buat semuanya. Aku kasih love. Udah muncul. Nah, oke, thank you love-nya. SAP 2023 nggak akan sama kalau nggak ada dirimu. Asik ya. SAP 2023 nggak akan seru kalau nggak ada dirimu. Ya, mantap ya. Baik, itu saja dari saya ya teman-teman. Terima kasih kita sudah sharing 4P dan 1R hari ini ya. Kita sudah sharing, kita sudah sama-sama saling menyuntikkan endorfin ya, hormon happy. Oke, makasih ya Mas Bayu dan semuanya. Semoga makin semangat mulai hari ini dan seterusnya. Pasti bisa ya, pasti bisa lewati semua ini, Mbak Riani ya. Oke, terima kasih. Dadah semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya. Waalaikumsalam.